siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Elvin Valentina, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN 11 Tepung, Kabupaten Sleman. Kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Umiatun SPD. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Umi? Alhamdulillah. Hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya, Bu ya. Hari ini saya akan mengkonfirmasi tindakan apa saja yang akan Ibu lakukan di dalam kelas saat atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas Ibu nantinya. Adapun tujuan dari dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas ini. Dan kenapa kita melakukan percakapan praobservasi adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran supaya Ibu lebih yakin, lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid Ibu di kelas. Di sini ada beberapa pertanyaan Ibu yang akan saya berikan kepada Ibu. Yang pertama, sudah siap Ibu ya? Siap. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang telah saya buat, di sini ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Itu pertama, peserta didik mampu menyebutkan nama benda pada gambar dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menuliskan nama benda pada gambar dengan tepat. Kemudian yang ketiga, peserta didik juga mampu menghitung jumlah huruf dan menuliskan angka dengan benar. Oke, berarti ada 3 ya Bu ya capaian tujuan pembelajarannya ya. Nah, kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan di dalam kelas? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai itu ada pada aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan. Pada aspek pengetahuan, siswa menguraikan hasil telaah observasi. Kemudian pada aspek keterampilan, siswa berani tampil di depan kelas untuk menyampaikan hasil kerjanya. Baik, selanjutnya yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Baik, untuk strategi yaitu saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, dan juga keaktifan siswa. Untuk model pembelajarannya, saya menggunakan PBL. Selanjutnya, pada metode, saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, serta Ya, berarti di sini Ibu menggunakan strategi berdiferensiasi juga masuk PSE ya Bu ya. Kemudian keterampilannya di sini juga Ibu menggunakan modelnya yaitu PBL dan metodenya juga ada tanya jawab, kerja kelompok dan penugasan. Kemudian bagaimana dengan media pembelajarannya nih Bu? Kira-kira media pembelajaran apa yang ingin Ibu gunakan? Saya biasanya menggunakan media pembelajaran LKPD dan Kemudian kira-kira kapan Ibu akan melakukan proses pembelajaran tersebut? Misalnya hari apa, kelas berapa, dan jam berapa? saya akan melakukannya kira-kira pada minggu kedua pada bulan ini. Tepatnya pada hari Selasa di kelas 1 dan jam pelajaran pertama. Baik, berarti pada hari Selasa kelas 1 dan jam pertama sampai ketiga ya Bu. Baik, jadi Ibu akan melaksanakannya pada hari tersebut. Jadi pada hari dan jam tersebut saya juga akan melakukan supervisi nih di kelas Ibu serta melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas selama proses pembelajaran. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan melakukan percakapan terakhir dengan Ibu, yaitu percakapan pasca observasi ya Bu ya. Nah, nanti kegiatan ini juga akan didampingi oleh PP saya, Pak Hadi. Ya, beliau juga nanti akan datang ke sini. Gitu ya Bu ya. Nah, sebelum kita mengakhiri percakapan praobservasi ini,
kita pada hari ini, saya ingin bertanya nih, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya mendapatkan gambaran apa yang akan saya lakukan dan saya gunakan dalam proses pembelajaran atau di model, metode, serta pembelajaran yang akan saya lakukan melakukan pembelajaran membantu saya matang dalam proses pembelajaran. Oke, baik. Terima kasih ya Bu Umi ya, sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan berbincang-bincang mengenai rencana pembelajaran Ibu dalam percakapan praobservasi. Baik, sampai ketemu pada hari Selasa dan jam pertama pada minggu kedua bulan ini ya Bu ya. Terima kasih. Baik, sekian percakapan praobservasi dari saya dan juga rekan sejawat saya. Sekian dan terima kasih. Halo, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya, Elvin Valentina, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 11 Tertung, Kabupaten Sintang. Kali ini, saya masih ditemani oleh Ibu Umiyatun SPD sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Baik, pada percakapan observasi ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Umi, di mana di sini untuk melakukan perbaikan dan sebagai bahan refleksi Ibu nantinya ya. Nah, baik, bisa kita mulai Bu? Oke, pertanyaan pertama nih, bagaimana perasaan Ibu dengan proses observasi yang telah Ibu lakukan? Pertama ya saya merasa tertekan ya, nervous juga karena juga tidak terbiasa dengan bentuknya kamera di dalam kelas. Oh iya. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya nih Bu, bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas? Area pengembangannya pada aspek pengetahuan dan juga Ya, kemarin aspek pengetahuan dan keterampilan yang biasa. Menurut Ibu nih, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi dari segi pengetahuan dan keterampilan, apakah sudah berhasil atau belum? pada aspek pengetahuan peserta didik sudah mampu menguasai literasi dan juga numerasi pada materi yang telah disediakan. Pada aspek keterampilan peserta didik sudah berani tampil ya, dengan percaya diri di depan kelas menyampaikan hasil observasi sesuai dengan kompetensi. Oke, nah selanjutnya nih Bu, apa kekurangan atau hambatan yang sering terjadi dalam proses pembelajaran dan pendidikan? Di antaranya masih terdapat beberapa siswa yang kurang aktif dalam proses pembelajaran. Oke, nah kira-kira mengapa hal itu terjadi? Bisa terjadi? Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan pertama saya melihat ada beberapa siswa yang kurang motivasi dan campur dengan hal baru seperti suasana rekaman dan juga adanya kamera dan baru. Ya. Terus kira-kira menurut Ibu apa rencana Ibu ke depan untuk mengatasi hambatan yang mungkin terjadi lagi? Misalnya nih, Ibu sudah alami terus terjadi lagi supervisi atau Ibu melakukan pengembangan lagi untuk pembelajaran. Tentunya saya akan meningkatkan lagi strategi penguasaan kelas ya, dan saya akan perlahan-lahan membiasakan peserta didik dengan perangkat-perangkat pembelajaran seperti dengan adanya kamera, perekaman, dan lain-lain. Ya, jadi Ibu akan melakukan penguasaan kelas lagi gitu ya, Ya. dengan membiasakan menggunakan rekaman dan video ataupun apa itu ya, perangkat supaya anak-anak tidak malu lagi ya. Ya, Oke, selanjutnya kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan perubahan dengan perencanaan yang telah Ibu sampaikan tadi? karena ini sudah akhir semester 1 ya, tapi saya akan memulai melakukan perubahan dan perbaikan pada semester 2. Oh iya, secepatnya gitu ya Bu ya, berarti masih ada waktu libur itu untuk Ibu merefleksikan diri dan juga mencari bakat pelajaran gitu ya. Ya, Oke, baik Ibu, terima kasih atas waktu yang telah Ibu berikan untuk melakukan percakapan pasca observasi bersama saya kali ini. Baiklah, sekian rangkaian kegiatan pasca observasi ini. Saya ucapkan terima kasih untuk kita semua.